Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Mawardi. Saya dari kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Di sini yang saya jelaskan pertama yaitu tentang fisiologi anatomi hidung. Hidung adalah pintu masuk udara. Di sana ada berbagai proses yang berjalan sebelum oksigen bisa berlanjut turun ke organ pernapasan manusia yang lain. Susunan anatomi hidung dan perannya. Anatomi hidung manusia terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu hidung bagian luar. Dari luar kita bisa lihat bahwa hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut sebagai neres. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang terbentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan meatus eksternal. Di hidung bagian luar juga terdapat otot yang membantu dalam membentuk ekspresi wajah. Yang kedua yaitu rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinate. Lalu di atasnya ada area olfaktori yang berperan dalam proses penciuman. Area ini adalah satu-satunya bagian yang tidak berperan dalam proses pernapasan. Lalu di area rongga hidung paling belakang terdapat nasofaring yang menghubungkan hidung dengan mulut. Di dalam nasofaring ada semacam saluran yang mengaitkan hidung ke mulut, ke telinga bagian tengah. Yang ketiga yaitu membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Yang keempat yaitu lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung. Terdiri dari 4 bagian jenis. Lubang-lubang ini berfungsi untuk menyaring beban di tengkorak kepala, sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Jenis yang pertama yaitu sinus etmoidal. Sinus ini terletak di area terdekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Yang kedua yaitu sinus maxilla. Sinus ini terletak di area dekat pipi dan sudah muncul sejak awal lahir. Sama seperti sinus sebelumnya, sinus maxilla ini juga akan terus berkembang. Yang ketiga yaitu sinus frontalis. Sinus ini terletak di area dahi. Berbeda dari sinus sebelumnya, sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada usia sekitar 7 tahun. Sinus ini terletak paling dalam di bagian sinus-sinus lainnya. Sinus ini tersembunyi di balik rongga hidung. Sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seseorang sudah memasuki usia remaja. Selanjutnya yaitu fungsi dan cara kerjanya. Tidak hanya alat pernapasan, hidung juga berperan dalam pengecapan bahkan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu fungsi hidung dalam sistem pernapasan. Hidung merupakan pintu masuk udara yang utama. Udara yang masuk kemudian akan diolah di rongga hidung, seperti dilembabkan dan dihangatkan agar lebih layak masuk ke paru-paru. Fungsi yang kedua yaitu fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh. Di rongga hidung, udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, bakteri, maupun partikel-partikel penyebab penyakit. Yang ketiga yaitu fungsi hidung sebagai indera penciuman. Hidung juga memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Kemampuan ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara tubuh untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Fungsi yang keempat yaitu fungsi hidung dalam membantu pengecapan makanan. Banyak orang berpikir bahwa organ yang berkaitan dengan pengecapan makanan hanyalah lidah.
Padahal, hidung juga memiliki peran yang penting agar kita bisa merasakan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Penjelasan yang kedua yaitu tentang anatomi fisiologi lidah. Lidah adalah salah satu dari 5 alat indera yang dimiliki oleh manusia. Lidah juga merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat sensitif dan memiliki fungsi sebagai pengecek rasa. Sebagai alat pengecap rasa dan organ yang kita gunakan untuk membolak-balik makanan ketika mengunyah. Lidah juga memiliki fungsi sebagai pembersih gigi dan mulut alami. Lidah terdiri atas otot-otot rangka. Otot-otot dalam lidah ini disebut sebagai otot-otot lurik. Otot lurik adalah otot yang digunakan untuk pergerakan. Selain otot lurik, lidah juga terbuat dari membran-membran mukosa. Saat masih bayi dalam kandungan, lidahnya sudah terbentuk sejak embrionya berusia 4 minggu kehamilan. Tak hanya manusia, makhluk vertebrata lainnya juga pada umumnya memiliki lidah. Berikutnya yaitu bagian-bagian lidah. Yang pertama yaitu anterior. Anterior adalah bagian lidah yang terlihat dan terletak di depan. 2/3 bagian dari panjang lidah kita merupakan bagian anterior. Puncak anterior lidah berciri sempit dan tipis dan mengarah ke depan. Yang kedua yaitu posterior. Posterior merupakan bagian lidah yang paling dekat dengan tenggorokan, mengisi 1/3 bagian dari panjang keseluruhan lidah kita. Bagian posterior ini terhubung dengan tulang hyoid oleh otot-otot hyoglossus dan genioglossus serta membran hyoglossal. Tulang hyoid disebut juga sebagai tulang lingual, terbentuk seperti sepatu kuda. Tulang ini pada umumnya bisa ditemukan pada mamalia dan kemungkinan lidah memiliki pergerakan yang luas. Keberadaan tulang hyoid dan otot genioglossus membuat lidah bisa menjulur. Berikutnya yaitu anatomi lidah dan fungsinya. Anatomi lidah dan fungsinya yang pertama yaitu papila. Ada 3 jenis papila yaitu yang pertama papila filiformis. Papila filiformis ini merupakan papila yang berada di dorsum linguae atau punggung lidah dan bentuknya serupa benang halus atau berarti benang. Yang kedua yaitu papila circumvallata, yaitu papila yang terbentuk bulat atau circum berarti bulat dan tersusun membentuk huruf V di bagian belakang lidah. Yang ketiga yaitu papila fungiformis. Sesuai dengan namanya, berbentuk seperti jamur atau fungsi berarti jamur dan berada di bagian paling depan lidah. Yang kedua yaitu sulcus terminalis. Sulcus terminal memiliki bentuk seperti huruf V dan merupakan bagian lidah yang memisahkan anterior dan posterior lidah. Permukaan anterior terdiri atas puncak dan ujung lidah, sedangkan posterior terdiri atas akar lidah yang berkaitan dengan tulang hyoid dan saraf-saraf glossopharyngeal. Yang ketiga yaitu tonsil. Tonsil merupakan kumpulan dari jaringan getah bening yang terletak di dalam rongga mulut. Tonsil memiliki fungsi sebagai penyaring bakteri dan kuman yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur udara dan alat-alat pernafasan maupun lewat makanan, berdasarkan letaknya dalam rongga mulut. Lanjut, yang keempat ada frenulum linguae. Frenulum linguae lidah adalah selaput lendir yang letaknya memanjang dari lantai mulut hingga ke garis tengah sisi bawah lidah. Frenulum lingua sebenarnya membatasi pergerakan lidah. Bahkan bagi beberapa orang, dari frenulum lidah adalah untuk menghubungkan lidah dan lantai mulut dan menjaga agar lidah tetap pada tempatnya di dalam mulut. Berikutnya, otot-otot lidah. Otot-otot lidah terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik memiliki fungsi utama untuk mengubah posisi lidah sehingga memungkinkan untuk menjulur.
melakukan gerak dari sisi ke sisi dan gerakan retraksi. Yang kedua yaitu otot genioglossus, muncul dari mandibula dan membuat lidah dapat menjulur. Otot ini juga dikenal sebagai otot keselamatan karena merupakan satu-satunya otot lidah yang memiliki gerakan ke depan. Yang ketiga yaitu otot hyloglossus, muncul dari lubang hyloid, memiliki fungsi menekan dan merentaksi lidah sehingga punggung lidah lebih cekung. Yang keempat yaitu otot styloglossus, timbul dari proses styloid tulang temporal, membuat kita bisa memanjangkan dan menarik lidah ke belakang lidah. Yang kelima yaitu otot palatoglossus, muncul dari aponeurosis palatina, menekan langit-langit lunak. Fungsinya adalah untuk mengangkat lidah posterior dan membantu proses inisiasi menelan. Otot ini juga mencegah mengalirnya air liur dari ruang depan orofaring dengan membentuk lekungan palatoglossal. Yang keenam yaitu otot intrinsik. 4 pasang otot ini lidah ada di bagian dalam lidah. Otot-otot ini mempengaruhi bentuk lidah dan memperpanjang dan memperpendek lidah, menggulung dan meluruskan puncak dan tepian lidah serta mendatarkan dan membulatkan lidah. Otot ini juga berperan dalam proses pembicara, menelan dan makan. Yang ketujuh yaitu otot lactoideal superior. Otot ini melintang di permukaan superior lidah di bawah membran mukus, meningkatkan kemampuan untuk menarik lidah serta membelokkan ujung lidah. Yang ke-8 yaitu otot longitudinal inferior, melintang di bagian sisi lidah dan bergabung dengan otot styloglossus. Yang ke-9 ada otot vertikal, terletak di bagian tengah lidah dan bergabung dengan otot longitudinal superior dan otot longitudinal inferior. Yang ke-10 ada otot transversi, merupakan otot yang melintang di tengah lidah dan melekat pada selaput lendir yang ada di sepanjang sisi lidah. Berikutnya syaraf-syaraf lidah. Persyarafan pada lidah terdiri atas serabut syaraf motorik, serabut syaraf sensorik khusus untuk mengecap rasa, dan serabut syaraf sensorik umum untuk sensasi. Syaraf motorik untuk otot intrinsik dan ekstrinsik lidah sebagai besar disuplai oleh serabut syaraf motorik aferen yang berasal dari syaraf hipoglossal, terkecuali otot palatoglossus yang persyaratannya dikendalikan oleh syaraf vagus. Persyaratan rasa dan sensasi berbeda pada lidah anterior dan posterior. Hal ini disebabkan karena masing-masing bagian lidah tersebut berasal dari struktur embriologi yang berbeda. Persyarafan lidah anterior. Persyarafan perasa pada lidah anterior adalah chorda timpani, merupakan percabangan dari syaraf wajah lewat serabut syaraf aferen visceral khusus. Syaraf sensasi pada lidah anterior diatur oleh cabang syaraf lingual mandibula dari syaraf trigeminal melalui serabut syaraf aferen somatik umum. Yang ketiga selanjutnya yaitu ada syaraf pada lidah posterior. Pada lidah posterior syaraf peran dan sensasinya dikendalikan oleh syaraf glossopharyngeal lewat perpaduan serabut syaraf aferen fisikal khusus dan umum. Peta lidah. Peta pada lidah adalah konsep yang menunjukkan bahwa bagian lidah tertentu dapat mengecap rasa dasar tertentu. Adapun pemetaan lidah terhadap 4 rasa dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasa manis. Rasa manis dirasakan pada puncak atau ujung lidah. Yang kedua, rasa asin. Rasa asin dirasakan pada bagian tepi lidah atau samping kiri dan kanan.
Yang ketiga, rasa asam. Rasa asam dirasakan pada bagian tepi lidah atau samping kiri dan kanan. Selanjutnya itu rasa pahit. Rasa pahit dirasakan pada pangkal lidah. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai penyakit pada lidah. Penyakit pada lidah yaitu 1. Terus disebabkan oleh Candida albicans yang tumbuh di atas permukaan lidah. Yang kedua yaitu macrolosia atau lidah besar. Dapat disebabkan karena inflamasi, trauma, kanker, atau penyebab yang berkaitan dengan metabolisme. Yang ketiga yaitu peran lidah, ditandai dengan gejala munculnya benjolan-benjolan lendir yang menutupi lidah. Lidah terasa lembek dan berwarna pucat. Yang keempat yaitu burning tongue syndrome atau sindrom lidah terbakar adalah masalah yang umum dihadapi. Yang kelima yaitu glossitis anterior atau lidah botak, masalah di mana lidah kehilangan teksturnya dan menjadi halus. Yang keenam yaitu leukoplakia, merupakan penyakit lidah yang ditandai dengan bercak putih pada membran mukosa mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kulit. Kulit adalah kelenjar holokrin yang cukup besar dan melakukan respirasi seperti jaringan tubuh lainnya. Organ tubuh ini merupakan yang paling besar dalam melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Pada orang dewasa, kulit memiliki luas 1,6 sampai 1,9 meter dengan tebal 0,05 sampai 0,3 cm. Secara histologis, kulit tersusun atas 3 bagian lapisan utama, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis merupakan jaringan epitel berlapis pipi dengan sel epitel yang mempunyai lapisan tertentu. Lapisan ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan lapisan tertaju, dan lapisan benih. Lapisan tertaju memiliki celah di antara sel-sel taju yang berguna untuk peredaan jaringan ekstraseluler dan pengantaran butir-butir melanin. Yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan jaringan ikat fibroelastis yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, serat saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Lapisan ini disebut lapisan sebenarnya dan 95% lapisan ini membentuk ketebalan kulit. Selanjutnya yang ketiga ada lapisan subkutan, adalah kelanjutan dari lapisan dermis. Terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adipose, berfungsi sebagai cadangan makanan. Sel-sel lemak merupakan sel bulat besar dengan inti terdesak di pinggir sitoplasma. Penjelasan berikutnya fisiologi kulit. Fungsi kulit sangat kompleks dan berkaitan satu dengan yang lainnya di dalam tubuh manusia. Fungsi kulit tersebut antara lain sebagai pelindung bagian dalam tubuh, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sistem metabolisme, pengindra, pengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot dinding pembuluh darah kulit, pembentukan pigmen kulit, produksi vitamin K, dan sebagainya. Fungsi estetika juga merupakan fungsi kulit yang perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.